Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1181. Mereka ingin mengejar, biarkan mereka mengejar, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei, aku menyarankanmu untuk mengikat tanganmu dengan patuh. Sekarang semua orang dari kekuatan besar mengejar dan membunuhmu. Tidak ada tempat untukmu di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau ini. Petik 2. Qin Yue meraung. Memang benar, saat ini, semakin banyak orang yang datang setelah mendengar berita tersebut dan bergabung dengan tim untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei. Di langit berbintang, kumpulan seniman bela diri terus muncul di berbagai jalan kuno di langit berbintang, mengejar Ye Yunfei dengan agresif. Lagi pula, daya tarik puluhan senjata ajaib tahap pertama sangat besar. Hanya olehmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku diikat. Ye Yunfei menjawab dengan dingin. Saat ini, bergemuruh, langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, seolah sedang menyaring sekam. Semua orang berputar dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Tampaknya ada kekuatan yang membuka ruang ini. Ye Yunfei melihat ke kejauhan, langit berbintang tertentu. Ruang langit berbintang itu seperti gelombang air, bergolak, berputar, memancarkan energi luar angkasa yang dahsyat. Saat berikutnya, bergemuruh, dengan suara keras, langit berbintang runtuh, dan saluran transmisi muncul. Kemudian, sosok-sosok keluar dari saluran transmisi satu persatu, memandangi langit berbintang. Apa yang telah terjadi? Siapa mereka? Petik 2. Semua prajurit muda tertegun. Setelah beberapa tarikan napas, lebih dari 20 lelaki tua yang memancarkan energi menakutkan keluar dari saluran transmisi dan berdiri di langit berbintang. Kami akhirnya datang ke tanah percobaan kuno ini. Setiap lelaki tua memandangi langit berbintang, menunjukkan ekspresi bersemangat. Kemudian, mata para lelaki tua ini menatap para pejuang muda itu. Orang-orang ini pasti bagian lain dari alam Changhuang. Ini menunjukkan satu hal, tanah percobaan kuno di depanku memang terhubung dengan separuh lainnya dari alam Changhuang. Petik 2. Seorang lelaki tua memandangi prajurit muda yang berdiri di jalan kuno di langit berbintang, dan berkata, "Tangkap semua orang ini terlebih dahulu, dan dapatkan pemahaman yang baik tentang kekuatan separuh lainnya dari alam Changhuang saat ini," kata lelaki tua lain sambil mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, dia bergerak, langsung mengulurkan tangan besar, terus memperbesar, menutupi langit berbintang besar dalam sekejap mata, dan menangkap para prajurit muda itu. Bergemuruh, aura energi yang terpancar dari tangan besar itu menakutkan, mengalir turun, menekan seluruh langit berbintang seperti monolit. Kemudian, hisapan besar meletus dari tangan besar itu, menyedot semua prajurit muda di langit berbintang untuk terbang tanpa sadar, bergegas menuju tangan besar itu. Tidak baik, di langit berbintang, termasuk Ye Yunfei, semua prajurit muda menjadi pucat karena ketakutan dan berjuang mati-matian. Tetapi itu sia-sia, kekuatan hisap yang berasal dari tangan besar itu terlalu menakutkan, dan para prajurit muda ini tidak bisa melawan. Gemerincing, satu persatu, para prajurit muda itu seperti pangsit, terus-menerus dan dengan cepat berkumpul menuju tangan besar. King Luo, Xiao Hui. Petik 2. Ketika Ye Yunfei melihat Su King Luo dan Xiao Hui, dia terkejut. Dentang-dentang, hantu dewi keluar dari tubuh Su King Luo, bersinar terang. Dewi ini memegang pedang panjang di tangannya, dan terus menari, mengeluarkan ribuan lampu pedang yang tajam. Segera, tubuh Su King Luo melambat, menolak bagian dari isapan. Keterampilan gadis surgawi caotik dan teknik pedang Yuking. King Luo telah mempraktikkan dua jenis seni rahasia ini sedemikian rupa, yang sangat bagus. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri, bergemuruh. Pada saat ini, hantu Phoenix melonjak dari tubuh Xiao Hui, dan ledakan itu meledak, mengguncang langit dan bumi. Setelah hantu Phoenix terbang keluar, Xiao Hui juga menahan sebagian dari hisapan, dan gerakan tubuhnya melambat. Sayang, bagaimana bisa, keterampilan macam apa yang dipraktikkan kedua gadis ini, begitu mahir. Tubuh gadis itu tampaknya memiliki garis keturunan khusus, yang terkait dengan Phoenix. Petik 2. Pada saat ini, lebih dari 20 orang tua di kejauhan menatap Su King Luo dan Xiao Hui dengan mata terkejut. Karena, latihan yang dilakukan Su King Luo dan Xiao Hui saat ini semuanya diajarkan oleh Ye Yunfei,
Belum lagi di alam Changhuang, bahkan di dunia dengan ukuran 3000, itu juga merupakan latihan tingkat atas. Lebih dari 20 pria tua ini semuanya adalah master terkemuka, dan sekilas dapat dilihat bahwa latihan yang dilakukan oleh Su Qingluo dan Xiao Hui tidak sederhana. Tangkap kedua gadis ini dan paksa mereka untuk mengetahui latihan yang mereka latih. Seorang lelaki tua berkata, "Jangan khawatir, semua orang di sini tidak bisa melarikan diri." Orang tua yang menembak berkata sambil tersenyum. Saat berbicara, kekuatan isap yang keluar dari telapak tangan lelaki tua itu menjadi lebih kuat. Selain itu, dia secara khusus menargetkan Su Qingluo dan Xiao Hui. Suara mendesing. Sosok Su Qingluo dan Xiao Hui tiba-tiba berakselerasi menuju tangan besar lelaki tua itu di bawah pengaruh hisapan besar. Kita harus melarikan diri dengan Qingluo dan Xiao Hui. Melihat pemandangan ini, Ye Yunfei berpikir sendiri. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei dan Hu Miao mau tidak mau disedot oleh tangan besar di langit. Kekuatan lelaki tua itu terlalu kuat, bahkan Ye Yunfei tidak bisa menyingkirkannya. Dalam situasi ini, apakah ada cara untuk melarikan diri? Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Golden Hornet Dragon Silkworm dan bertanya. Tidak bisa melarikan diri. Kekuatan lelaki tua ini terlalu kuat, ruang ini telah ditekan oleh kekuatan spiritualnya, dan dengan tingkat energi ruang saya saat ini, saya tidak dapat melewati dan pergi. Petik 2. Ulat Sutra Naga Bertanduk Emas menjawab. Satu-satunya cara untuk menekan potensi secara paksa adalah dengan melihat apakah kamu dapat menghilangkan isapan ini. Melihat Su Qingluo dan Xiao Hui akan jatuh ke tangan lelaki tua itu, Ye Yunfei menjadi sedikit tidak sabar. Saat ini, saya dapat membantu. Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari orang tua itu. Benarkah? Kalau begitu, bajingan, cepatlah. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yunfei tidak terlalu peduli. Gemerincing, Hun Lao bergegas keluar dari pagoda Dao Surgawi, merentangkan dua akar, menembus langsung ke kedalaman ruang, dan menghilang. Saat berikutnya, di sebelah Su Qingluo dan Xiao Hui, akar rambut muncul masing-masing, dan tiba-tiba menggulung tubuh halus mereka, lalu menyeret mereka ke arah Ye Yunfei dengan cepat. Pohon apa itu? Pergantian peristiwa ini membuat lebih dari 20 lelaki tua sangat terkejut, dan mereka memandang lelaki tua itu pada saat yang bersamaan. Hanya saja, berdasarkan penglihatan mereka sama sekali tidak bisa mengenali asal-usul lelaki tua itu. Pohon ini telah berubah menjadi roh, dan nilainya tak terukur. Dapatkan tangan Anda di atasnya dan ambil itu. Petik 2. Meskipun mereka tidak dapat mengenali asal-usul lelaki tua itu, lebih dari 20 lelaki tua itu tahu bahwa pohon di depan mereka pasti sangat berharga. Jadi, satu persatu, orang tua itu menembak dalam. Sekejap, ledakan, tangan besar terulur satu demi satu, meraih ke arah lelaki tua itu seperti kilat. Di antara mereka, beberapa tangan besar memancarkan energi ruang yang kuat, langsung melewati ruang, dan mereka hampir menjadi tua dalam sekejap. Bergemuruh, kekuatan lebih dari 20 orang tua ini sangat menakutkan, dan paksaan energi yang mereka lepaskan terlalu menakutkan, menekan langit berbintang ini hingga runtuh dan hancur. Wah, semuanya menjadi sedikit tidak terkendali. Orang-orang tua ini menyerang bersama, sepertinya aku tidak bisa mengatasinya. Petik 2. Orang tua itu tidak bisa menahan tangis. Bab 1182. Lebih dari 20 lelaki tua menembak bersama, kekuatannya terlalu menakutkan. Tidak hanya lelaki tua itu, Ye Yunfei dan Hu Miao juga mengalami tekanan yang luar biasa, melihat energi tak berujung mencoba menghancurkan ruang ini. Terutama Hu Miao, kualitas fisiknya tidak sebaik Ye Yunfei, retakan berdarah muncul di tubuhnya yang halus, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan, tiba-tiba, darah di tubuh Hu Miao bereaksi, dan cahaya darah keluar, dan hantu rubah iblis berekor 9 muncul, dan 9 ekor rubah tebal terangkat ke langit, seperti 9 pilar yang menopang langit. Itu rubah iblis. Dari kelihatannya, itu terlihat seperti rubah iblis berekor 9 yang legendaris dengan darah yang sangat mulia. Petik 2. Segera, seorang lelaki tua berseru. Faktanya, rubah langit kuno jauh lebih maju daripada rubah iblis berekor 9, tetapi orang tua ini tidak dapat mengenalinya. Tanpa diduga, saya benar-benar bertemu dengan dua lelaki kecil dengan garis keturunan khusus di sini, sungguh menakjubkan. Mungkinkah separuh alam Changhuang lainnya tidak selemah yang kita bayangkan, melainkan berkembang dengan sangat baik dan sangat kuat? Kalau tidak,
mengapa ada seorang jenius muda yang mempesona? Petik 2. Lebih dari 20 pria tua mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan ketiga gadis ini, dan lihat itu, dan bawa mereka semua kembali. Kedua gadis ini memiliki garis keturunan khusus, yang satu memiliki garis keturunan Phoenix, dan yang lainnya memiliki garis keturunan rubah iblis berekor 9 yang mulia. Setelah membawa mereka kembali, Anda dapat mencoba mengekstrak garis keturunan dari tubuh mereka, dan kemudian memilih yang luar biasa jenius muda di dunia kita untuk melakukan transplantasi kemungkinan akan berhasil. Petik 2. Seorang lelaki tua berkata, saat berbicara, tangan besar lebih dari 20 lelaki tua telah mengepung mereka. Tangan besar benar-benar menghalangi langit berbintang. Alasan mengapa lebih dari 20 orang tua ini menembak bersama adalah karena mereka sangat mementingkan Su Qingluo, Xiao Hui dan para gangster, dan menjamin keberhasilan penangkapan. Nah, dalam situasi ini, jika kita ingin pergi, hanya ada satu cara. Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Menara Dao Surgawi. Ye Yunfei segera memikirkannya. Anda tahu, Ye Yunfei memiliki pengalaman kultivasi ribuan tahun, dan dia telah menghadapi terlalu banyak jenis situasi berbahaya dan situasi kritis. Dalam situasi di hadapannya, Ye Yunfei memikirkannya, dan hanya dengan menggunakan pagoda Dao Surgawi dia bisa lolos dari bahaya. Karena, pagoda Dao Surgawi adalah senjata ajaib Kaisar Desolate kuno. Selama senjata ajaib Kaisar Surga dapat mengerahkan sedikit kekuatan, itu cukup untuk menyelesaikan krisis yang akan segera terjadi. Dan Hun Lao dulu mengikuti Kaisar Desolate kuno saat itu, dan jika dia ingin menggunakan sedikit kekuatan senjata ajaib Kaisar Desolate kuno, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bagus, namun, dengan cara ini, Menara Dao Surgawi akan terungkap. Orang-orang tua ini tidak lemah, mereka akan mengingat nafas Tian Dao Pagoda, dan cepat atau lambat mereka akan mengenali Tian Dao Pagoda. Petik 2, kata orang tua itu, tidak bisa begitu peduli, ayo pergi dulu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Bagus, pria tua itu mengangguk. Saat berikutnya, ledakan, sebuah menara emas kecil berlantai 9 muncul dan bangkit melawan angin. Bergemuruh, dengan munculnya menara emas kecil berlantai 9 ini, seluruh langit berbintang terguncang hebat. Apa ini? Merasakan aura pagoda Tian Dao, lebih dari 20 lelaki tua itu menghentikan tangan besar mereka dan menatap pagoda Tian Dao dengan heran. Aura menara ini misterius, bahkan aku tidak bisa mengintip ke dalamnya, sungguh luar biasa. Hadirin sekalian, jangan menahan diri lagi, gunakan semua kekuatan Anda untuk mengalahkan orang-orang kecil ini, Driad itu, dan menara kecil ini. Saya punya firasat bahwa jika kita bisa memenangkannya dengan sukses, kita akan menghasilkan banyak uang. Petik 2, salah satu lelaki tua itu berteriak. Ledakan, lebih dari 20 lelaki tua menembak bersama dengan seluruh kekuatan mereka, meletus dengan energi yang lebih menakutkan, menghancurkan mereka dengan kuat. Pada saat ini, perhatian dari 20 orang tua ini semuanya tertuju pada pagoda Su Qingluo, Xiao Hui, Hu Miao, Hun Lao, dan Tian Dao. Engah-engah, Su Qingluo, Xiao Hui, dan ketiga putrinya Hu Miao tidak tahan di bawah paksaan energi yang menakutkan. Mereka semua membuka mulut untuk menyemburkan darah, dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan Ye Yunfei merasakan tekanan besar dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bajingan, Ye Yunfei menatap Tuan Hun. Bergemuruh, begitu Ye Yunfei berteriak, ledakan paksaan energi meletus dari pagoda Tian Dao, seperti gelombang air, dengan lembut beriak ke segala arah. Itu tidak terlihat bagus. Bang-bang. Ketika tangan besar dari 20 atau lebih lelaki tua menyentuh energi lembut ini seperti gelombang air, mereka langsung dikeluarkan. Tapi saat ini, Ye Yunfei dan yang lainnya merasakan tekanan menghilang. Berjalan, Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menggulung Su Qingluo, Xiao Hui, Hu Miao, dan Hun Lao, dan melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, berkedip dan melarikan diri ke kejauhan. Bagaimana bisa? Apa asal-usul menara kecil ini? Itu bisa mengguncang telapak tangan kita. Petik 2, lebih dari 20 pria tua terkejut sekaligus senang. Asal-usul pagoda kecil ini mungkin lebih berharga dari yang kita bayangkan. Turunkan anak itu. Petik 2, seorang lelaki tua berteriak. Ledakan, lebih dari 20 pria tua menembak lagi, mengulurkan tangan besar mereka, hampir menutupi seluruh langit berbintang, dan meraih Ye Yunfei. Pada saat ini,
para lelaki tua ini berhenti memperhatikan prajurit muda lainnya untuk saat ini, tetapi datang ke sini untuk menangkap Ye Yunfei dan yang lainnya. Saat ini, tiba-tiba, berhenti, raungan keras terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul, melangkah maju dari langit berbintang yang jauh. Meski sosoknya terlihat sangat kuyuh, namun ia memegang tombak di tangannya, melangkah maju, wajahnya penuh amarah, dan ia terlihat agung. Mendengus, kalian pencuri sangat berani. Beraninya kamu datang ke dunia dan mengganggu kedamaian dunia kita, mati. Petik 2. Suara lelaki tua berpakaian abu-abu itu seperti petir, mengguncang langit berbintang dengan gemuruh, seperti menyaring sekam. Apakah Anda tahu sejarah kami? Lebih dari 20 lelaki tua tidak dapat menahan keterkejutan mereka ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu, dan salah satu dari mereka bertanya, "Mati!" Pria tua berbaju abu-abu mengangkat tombaknya dan menyapu ke arahnya. Bergemuruh, tombak terus membesar, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pegunungan besar, membawa kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan, dan menyerang posisi lebih dari 20 orang tua. Hati-hati, orang tua ini tidak lemah. Corak dari 20 atau lebih lelaki tua itu sedikit berubah, dan mereka mundur satu persatu, tidak berani menemui mereka dengan paksa. Dang-dang, orang-orang tua ini mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu, dan memblokir tombak, dan suara hantaman besar bergema di langit berbintang, membunuh. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangkat tombaknya dan terus maju sendirian dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tombak di tangannya meledak dengan aura pembunuh, mengguncang seluruh langit berbintang. Kamu segera keluar. Pada saat yang sama ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu menembak, dia berteriak pada para prajurit muda yang terkejut di langit berbintang. Melarikan diri. Raungan lelaki tua berbaju abu-abu akhirnya membangunkan para prajurit muda, dan mereka berbalik dan melarikan diri keluar satu persatu. Bab 1183. Kami dibagi menjadi dua kelompok, setengah untuk memblokir orang tua ini, dan setengah lainnya untuk menangkap anak itu. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus seperti tiang bambu disebut. Oke. Semua orang akan melakukan apa yang diinginkan Master Sekte Yue. Seorang lelaki tua berjubah merah berteriak. Jadi, lebih dari 20 pria tua dibagi menjadi dua bagian, setengah mengelilingi pria tua berpakaian abu-abu dan bertarung, dan setengah lainnya memamerkan gerakannya dan mengejar Ye Yunfei. Nah, berhenti. 10 pria tua bergegas menuju Ye Yunfei. Anak muda, di langit berbintang ini, ada formasi teleportasi tersembunyi. Kamu ikuti instruksiku dan segera bergegas, dan gunakan formasi teleportasi itu untuk pergi. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara. Wajah Ye Yunfei berubah, dan dia melihat pria tua berpakaian abu-abu itu dari udara. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedang bertarung tak terpisahkan dengan selusin lelaki tua. Kekuatan bertarung lelaki tua berpakaian abu-abu itu mencengangkan. Meskipun dia bertarung 10 lawan 1, dia bertarung dengan penuh semangat dan tidak memiliki niat untuk kalah sedikit pun. Anak muda, cepatlah. Transmisi suara terdengar lagi, mendesak. Bagus. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, transmisi suara menginstruksikan Ye Yunfei untuk bergegas menuju lokasi di langit berbintang yang jauh. Kecepatan 10 lelaki tua di belakang sangat mencengangkan, dan mereka semakin dekat dan dekat dengan Ye Yunfei. Ledakan, 10 lelaki tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan besar pada saat yang sama, memancarkan energi dan paksaan yang kuat, dan meraih Ye Yunfei. Tubuh Ye Yunfei tenggelam, merasakan tekanan yang luar biasa, dan kecepatannya langsung melambat. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri, ikat tanganmu dengan patuh. Seorang lelaki tua berkata sambil mencibir. Ledakan, tiba-tiba, esensi dan darah asli di tubuh Ye Yunfei berkobar, meledak dengan energi yang sangat besar. Bakar esensi dan darah. Dengan cara ini, Anda dapat mengeluarkan potensi Anda secara maksimal dalam waktu singkat. Namun, cara ini akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, setidaknya akan menyebabkan kecacatan, atau membiarkan alam jatuh, dan paling buruk, itu akan membahayakan kehidupan. Memanggil, sosok berdarah muncul di samping Ye Yunfei, membantu Ye Yunfei berbagi sebagian dari tekanan. Klon darah. Avatar darah ini adalah salah satu kartu Ye Yunfei, dan dia jarang menggunakannya. Dalam keadaan seperti itu, Ye Yunfei hanya bisa menggunakan kartunya. Bergemuruh. Kabut darah meletus dari avatar vampir,
mewarnai sebagian besar langit berbintang menjadi merah. Membakar esensi dan darah asli, ditambah dengan klon darah, tekanan pada Ye Yunfei jauh lebih sedikit. Memanggil, kecepatan Ye Yunfei meningkat seketika. "Nak, aku akan membantumu." Pria tua itu berteriak, bergemuruh. Hun Lao mengorbankan pagoda Dao Surgawi, mengeluarkan lapisan fluktuasi energi, dan menyebar ke belakang Ye Yunfei. Bang bang bang, tangan besar yang diulurkan oleh 10 lelaki tua itu diblokir, tidak dapat maju setengah inci pun. "Cepat, aku tidak bisa bertahan lama." Petik 2, teriak bos. Memanggil, Ye Yunfei bergegas menuju posisi yang ditunjukkan oleh lelaki tua berbaju abu-abu dengan seluruh kekuatannya. Selama proses ini, Ye Yunfei juga menampilkan energi ruangnya. Energi luar angkasa dapat meningkatkan kecepatan tubuh. Di bawah ledakan kekuatan penuh, kecepatan Ye Yunfei mencapai kecepatan yang mencengangkan, dan dia tiba di posisi yang ditunjukkan oleh lelaki tua berbaju abu-abu dalam. Sekejap mata, benar saja, ada altar teleportasi di sini, yang disembunyikan oleh formasi penyembunyian. Tingkat formasi Ye Yunfei sangat bagus, dia melihat sekilas altar teleportasi tersembunyi. Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk menganalisis formasi tersembunyi. Ledakan, dari belakang, paksaan energi yang kuat masuk, dan 10 lelaki tua itu mengejar mereka. Setelah satu waktu nafas, Ye Yunfei telah mempelajari formasi penyembunyian secara menyeluruh, dan melangkah ke altar teleportasi dalam satu langkah. Ledakan, altar teleportasi langsung diaktifkan, dan energi teleportasi yang kuat menyelimuti Ye Yunfei. Ada altar teleportasi, hancurkan. Petik 2, 10 lelaki tua dari belakang bergegas seperti kilat, dan salah satu dari mereka berteriak, "Mendengus, saya juga ingin berteleportasi di depan Void Sect kami, mungkinkah?" Petik 2, seorang lelaki tua berjubah hitam mencibir. Ledakan, begitu kata-kata itu jatuh, lelaki tua berjubah hitam itu menamparkan telapak tangannya, dan meledak ke arah altar teleportasi di bawah kaki Ye Yunfei. Energi luar angkasa, mengikuti tepukan telapak tangan lelaki tua berjubah hitam itu, sejumlah besar energi ruang membombardir altar teleportasi dari segala arah. Segera, altar teleportasi di bawah kaki Ye Yunfei mulai bergetar, dan retakan muncul satu demi satu. Sungguh energi luar angkasa yang kuat. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya. "Long Chang, Hun Lao, kita bertiga melepaskan energi ruang untuk bertarung bersama. Jika tidak, altar teleportasi ini akan dihancurkan." Ye Yunfei berteriak ringan. "Bagus." Golden Horn Dragon Silkworm dan Hun Lao menjawab. Hun Lao adalah cabang yang jatuh dari pohon dunia yang kacau, dan basis kultivasinya dalam energi luar angkasa lebih kuat daripada Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei, ulat naga bertanduk emas, dan Hun Lao melepaskan energi ruang mereka bersama-sama, membombardir mereka ke segala arah untuk melindungi altar teleportasi di bawah kaki mereka. Ledakan, saat berikutnya, sosok Ye Yunfei menghilang di altar. Kirim berhasil. Bagaimana bisa? Bocah ini benar-benar mengembangkan energi luar angkasa, dan levelnya masih sangat tinggi. Petik 2, pria tua berjubah hitam tidak bisa menghancurkan altar teleportasi dengan satu telapak tangan, jadi dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Berjalan, ayo kejar. Petik 2, pria tua berjubah hitam berjalan menuju altar teleportasi. Ya, ayo gunakan altar teleportasi ini untuk mengejarnya. Tetua lainnya juga mengangguk. Namun, saat ini, bergemuruh, bayangan tombak besar melintasi langit, menghantam altar teleportasi, dan meledakkan altar teleportasi di tempat, meniupnya menjadi puing-puing. Orang tua berbaju abu-abu yang bergerak. Brengsek, mari singkirkan orang tua ini dulu. Petik 2, orang-orang tua itu semua marah, dan bergegas menuju lelaki tua berpakaian abu-abu itu satu demi satu, mengepungnya. "Haha, kalian pencuri? Apakah kalian pikir aku bertarung sendirian? Keluarlah, saudara-saudara." Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu melambaikan tangannya dan berteriak. Ledakan, kapal perang terbang keluar dari lengan bajunya, bangkit melawan angin, melintasi langit berbintang. Setiap kapal perang berlumuran darah, darah merahnya mengejutkan, lambungnya tertutup rapat dengan bekas serangan berbagai senjata, bekas pedang, tembakan dan kapak. Bunuh musuh. Satu demi satu sosok lapis baja bergegas keluar dari kapal perang ini, memegang berbagai senjata dan senjata ajaib, dan menyerbu ke arah lebih dari 20 orang tua.
Ledakan, masing-masing sosok ini memancarkan semangat juang yang mencengangkan, seperti lautan badai, membubung ke langit, berguling dan berkumpul bersama, mengguncang langit berbintang. Klon jiwa, wajah 20 orang tua itu berubah. Ada terlalu banyak klon jiwa ini, puluhan ribu. Saudaraku, para pencuri inilah yang menyebabkan perang saudara saat itu, dan alam Changhuang terkoyak, dan sekarang, mereka ada di sini lagi. Hari ini, kita akan bertarung bersama lagi. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu mengacungkan tombak di tangannya dan meraung saat dia menyerang ke depan. Pada saat yang sama, di kedalaman langit berbintang, di benua yang rusak dan bobrok, sebuah altar kuno tiba-tiba menjadi terang. Kemudian, Ye Yunfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas muncul di altar pada saat yang bersamaan. Di mana tempat ini? Ye Yunfei melihat benua bobrok di depannya. Disinilah aku tinggal selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju abu-abu muncul di depan altar dan berbicara dengan keras. Senior, Ye Yunfei berteriak, pria tua berpakaian abu-abu ini adalah tiruan jiwa. Dan tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh-musuh yang datang melintasi perbatasan. Kamu terluka, mari kita sembuhkan dulu. Membakar esensi dan darahmu bukanlah lelucon. Itu akan melukai esensimu. Ikutlah denganku, aku akan menemukan tempat bagimu untuk mundur dan menyembuhkan lukamu. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata. Bab 1184. Senior, mereka terlalu banyak untuk ditangani. Kata Ye Yunfei, sedikit khawatir. Anak muda, jangan khawatir, aku tidak bertarung sendirian, aku punya sekelompok saudara yang baik. Pria tua berbaju abu-abu itu tertawa dan berkata, pergi, ikuti aku. Pria tua berbaju abu-abu membawa Ye Yunfei dan menuju ke satu arah. Setelah beberapa saat, mereka sampai di puncak gunung, di depan gua budidaya. Anak muda, gua ini penuh aura, masuk dan sembuhkan lukamu. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, oke. Ye Yunfei mengangguk, lalu berjalan ke dalam gua. Gua ini dilengkapi dengan formasi pengumpul roh tingkat tinggi, yang dapat mengumpulkan segala macam energi dari langit berbintang di sekitarnya, sehingga auranya sangat melimpah. Ye Yunfei berteleportasi langsung ke menara hantu. Su Qingluo, Xiao Hui, Hu Miao, Hun Lao, dan ulat sutra naga tanduk emas semuanya ada di menara. Su Qingluo, Xiao Hui, dan Hu Miao sudah koma. Sebelumnya, lebih dari 20 pria tua menembak bersama, dan pemaksaan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan. Penindasan dari udara menyebabkan 3 wanita, Su Qingluo, Xiao Hui dan Hu Miao, terluka parah. Dan Ye Yunfei dapat mendukungnya sampai sekarang karena dia telah mengembangkan tubuh kaisar hijau kayu pertama ke kondisi sempurna. Untungnya, aku mendapat banyak ramuan tingkat virtual. Ye Yunfei mengeluarkan tripod alkimia dan memulai alkimia. Setelah 1 hari, Ye Yunfei memurnikan sejumlah pil kelas imajiner dan memberikannya masing-masing kepada Su Qingluo, Xiao Hui dan Hu Miao. Efek pil tingkat virtual benar-benar luar biasa. Setelah ketiga wanita itu meminum pil tersebut, kondisinya mulai membaik dengan cepat. Dalam beberapa hari, mereka akan bangun. Ye Yunfei merasakan situasi ketiga wanita itu dan menghela nafas lega. Kekuatan lebih dari 20 lelaki tua itu terlalu menakutkan. Pukulan biasa akan menjadi luka yang menghancurkan bagi para junior seperti Su Qingluo, Xiao Hui, dan Hu Miao. Untungnya, bos mengaktifkan pagoda Tiandao tepat waktu. Jika tidak ada Ye Yunfei dan yang lainnya yang bisa melarikan diri. Aku akan membalas dendam ini. Dalam benak Ye Yunfei, ada lebih dari 20 sosok lelaki tua. Aku sudah mengingat penampilan dan nafas jiwa orang-orang tua itu. Aku akan mencari mereka di masa depan. Mata Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Su Qingluo, Xiao Hui dan Hu Miao adalah semua orang yang Ye Yunfei pedulikan. Sekarang mereka terluka seperti ini, Ye Yunfei secara alami harus membalas kebencian ini. Oke, biarkan aku pulih juga. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, Ye Yunfei melanjutkan alkimia. Kali ini, semua yang disempurnakan Ye Yunfei adalah ramuan yang mengandung energi atribut kayu. 3 hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil tingkat imajiner yang mengandung energi atribut kayu. Kemudian, Ye Yunfei menemukan tempat sepi di menara hantu dan mulai mundur. Ledakan,
tubuh Jiamu King dimulai berfungsi, dan pil yang mengandung energi atribut kayu ditelan oleh Ye Yunfei. Setelah 1 hari, cederanya akhirnya sembuh. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, kali ini, hal yang paling berbahaya bagi tubuh Ye Yunfei adalah pembakaran esensi dan darah. Hanya saja, bagi tubuh Jiamu King yang dalam kondisi sempurna, cedera ini bukan apa-apa. Gemerincing, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal luar angkasa, menumpuk seperti bukit. Sebagian besar kristal luar angkasa ini diperoleh di istana ilusi itu. Panggilan, Ye Yunfei mulai menyerap kristal luar angkasa ini. Sehari kemudian, energi kristal luar angkasa ini disempurnakan dan diserap. Tingkat energi luar angkasa Ye Yunfei telah meningkat pesat. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk besar batu mimpi buruk. Di istana fantasi itu, Ye Yunfei memperoleh sejumlah besar kristal khusus, termasuk kristal luar angkasa, batu mimpi buruk, kristal waktu. Panggilan, Ye Yunfei mulai memurnikan dan menyerap batu-batu mimpi buruk itu. Hari lain berlalu, semua batu mimpi buruk disempurnakan dan diserap. Pedang jiwa surgawi terbang keluar dari lautan jiwa Ye Yunfei, mekar dengan cahaya pedang yang mengepul. Kekuatan pedang jiwa surgawi telah meningkat sedikit. Ye Yunfei mengangguk puas. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan setumpuk kristal lagi. Pertengkaran waktu, tanpa diduga, dalam antarmuka tingkat rendah seperti itu, begitu banyak waktu yang dapat diperoleh. Ye Yunfei melihat kristal waktu itu dan berkata tanpa sadar, spar waktu lebih berharga dan langka daripada spar ruang. Aku tidak tahu, bisakah kristal waktu ini memungkinkanku untuk mengembunkan pisau waktu pada awalnya. Ye Yunfei sangat menantikannya. Pisau waktu adalah teknik rahasia yang berhubungan dengan hukum waktu. Jika Anda dapat memadatkan pisau waktu dan memotongnya dengan satu pisau, Anda dapat membuat waktu mundur, membalikkan ruang dan waktu, dan Anda juga dapat mempercepat waktu dengan cepat, menghilangkan masa hidup orang lain, dan menghentikan waktu. Tak terbayangkan. Ho ho, Ye Yunfei menggenggamnya dengan kedua tangan, masing-masing menyedot 2 kristal waktu ke telapak tangannya, dan kemudian mulai memperbaikinya. Suatu hari kemudian, semua spar waktu diserap dengan pemurnian. Kamu bisa mencoba memadatkan pisau waktu. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, tangannya seperti kupu-kupu menusuk bunga, menari dengan cepat, membentuk segel aneh satu demi satu. Setelah 1 hari, kondensasi, Ye Yunfei berteriak keras, bersenandung. Pisau putih sepanjang setengah meter muncul di depan Ye Yunfei, memancarkan aura misterius. Di sekitar pisau putih ini, waktu terasa membeku, dan semuanya berhenti. Itu benar-benar memadatkan pisau waktu. Ye Yunfei sedikit terkejut. Hanya saja, dengan kekuatanku saat ini, terlalu enggan menggunakan energi waktu dan hukum waktu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan umur Anda. Jadi jurus ini hanya dapat digunakan sebagai jurus terbawah, dan Anda tidak dapat menggunakannya terlalu banyak. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kemudian, dengan lambaian tangan Ye Yunfei, pisau putih di depannya bergetar dan menghilang. King Luo dan yang lainnya sudah bangun. Wajah Ye Yunfei tiba-tiba menjadi bahagia, dan dia mendatangi tubuh Su King Luo sambil bergerak. Saat ini, Su King Luo perlahan bangun. King Luo, Ye Yunfei menatap Su King Luo dan berkata, kamu Yunfei, kamu tidak apa-apa. Petik 2, Su King Luo membuka matanya, dan hal pertama yang dia lihat adalah Ye Yunfei. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan segera berdiri dan bertanya, aku baik-baik saja, kamu tahu, aku sangat sehat sekarang. Ye Yunfei tertawa. Awalnya aku berencana untuk kembali ke Profound Sky Continent untuk mencarimu setelah meninggalkan alam semesta yang kacau ini. Tapi tanpa diduga, kamu juga datang ke sini. Terlebih lagi, sekarang kamu telah tumbuh ke level ini, aku bukan lagi lawanmu. Petik 2, Su King Luo menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, sangat terkejut. Kamu membuat kemajuan, beraninya aku malas. Jika Anda tidak bekerja keras, saya khawatir Anda tidak akan menyukai saya di masa depan. Petik 2, kata Ye Yunfei, kapan aku membencimu, jangan konyol. Su King Luo memutar matanya ke arah Ye Yunfei. Kamu telah banyak menderita dari benua langit yang mendalam selama bertahun-tahun untuk datang ke sini. Su King Luo menatap Ye Yunfei, merasa sedikit sedih. Benua langit yang mendalam hanyalah dunia kecil tingkat rendah,
seorang anak yang keluar dari dunia kecil tingkat rendah pasti sangat menderita selama pertumbuhannya dan mencapai kondisinya saat ini. Tapi Su Qingluo berbeda, dia kembali langsung ke keluarga, dan keluarga Su awalnya adalah salah satu kekuatan paling kuat di alam Changhuang, dan dia tumbuh setinggi ini tanpa kesulitan. Hei, Tuan, sepertinya aku juga bangun, kenapa tidak ada yang menggangguku? Pada saat ini, Hu Miao tiba-tiba berteriak, terlihat sangat tidak puas. Xiao Hui juga berdiri tidak jauh, menatap Ye Yunfei dan Su Qingluo. Saudari Qingluo dan Ye Yunfei adalah pasangan yang cocok di surga. Xiao Hui berpikir sendiri. Bab 1185. Hu Miao, Xiao Hui, kamu seharusnya baik-baik saja sekarang, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Sudah lama baik-baik saja, setelah memakan pil yang kamu sempurnakan, Tuan, tidak peduli seberapa serius lukanya, itu akan sembuh. Hu Miao menjulurkan lidahnya pada Ye Yunfei dan menjawab, saya baik-baik saja, Ye Yunfei. Awalnya aku berencana mencari waktu untuk kembali dan melihatmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudaraku, bagaimana kabarnya sekarang? Petik 2, kata Xiao Hui, kakakmu saat ini berada di wilayah bintang Xuanhuang di Laut Bintang Tianluo. Aku telah membentuk faksi yang disebut Istana Qingyun. Markas besarnya berada di wilayah Beihuang di wilayah bintang Xuanhuang. Ketika kamu bebas, kamu dapat kembali dan melihat milikmu saudara laki-laki. Kata Ye Yunfei, apakah nama Istana Qingyun adalah kebetulan dari namamu dan saudari Qingluo? Xiao Hui tiba-tiba bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Kamu sangat baik kepada Sister Qingluo. Xiao Hui menghela nafas ringan. Wajah Su Qingluo sedikit memerah. Begitu dia mendengar nama Istana Qingyun, dia tahu apa yang sedang terjadi. Oke, ayo kita pergi menemui senior, dan senior itu menyelamatkan kita, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei membawa Su Qingluo, Hu Miao, dan Xiao Hui untuk meninggalkan menara hantu dan berjalan keluar dari gua budidaya. Apakah kalian semua baik-baik saja? Saat Ye Yunfei dan yang lainnya berjalan keluar dari gua kultivasi, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sudah datang dan bertanya. Senior, kita semua baik-baik saja, jawab Ye Yunfei. Kamu terluka sangat parah sebelumnya, dan kamu semua sembuh dalam waktu kurang dari sehari. Hehe, anak muda, itu semua karena kamu. Aku tidak bisa melihatmu. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu menatap Ye Yunfei, sedikit terkejut. Senior telah memenangkan penghargaan. Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu menjawab, jangan khawatir, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan aku tidak akan mengorek rahasiamu. Pria tua berpakaian abu-abu itu melanjutkan, separuh dari alam Changhuang kami telah mengalami penurunan dalam waktu yang lama, dan kalian para jenius muda masih dapat muncul, yang menunjukkan bahwa separuh dari alam Changhuang kami diperkirakan akan meningkat di masa depan, yang merupakan hal yang baik. Anda harus berlatih keras, dan jika ada kesempatan, cobalah berkontribusi ke antarmuka. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu memandang Ye Yunfei dan yang lainnya, dan berkata dengan nada menyemangati. Separuh dari alam kaisar ini. Senior, apa yang terjadi di sini? Petik 2, Ye Yunfei bertanya dengan sedikit aneh. Ini adalah rahasia kuno dari alam Changhuang kita, yang secara bertahap telah dilupakan selama bertahun-tahun, dan kalian anak muda mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, karena Anda ditakdirkan untuk bertemu dengan saya, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Rahasia kuno alam Changhuang. Ye Yunfei, Su Qingluo, Xiao Hui dan Hu Miao semuanya sedikit penasaran. Sebenarnya, alam Changhuang tempatmu berada sekarang bukanlah alam semesta yang lengkap, tetapi alam semesta yang setengah rusak. Di zaman kuno, perang yang mengerikan pecah di alam Changhuang kita. Makhluk di antarmuka dibagi menjadi dua faksi untuk pertempuran yang menentukan. Perang itu terjadi terlalu sengit, melibatkan seluruh alam semesta. Hampir semua pasukan telah bergabung dalam pertempuran. Pada akhirnya, alam Changhuang juga hancur dan terbelah menjadi dua bagian. Dua bagian dari alam Changhuang mulai secara bertahap terpisah satu sama lain, dan akhirnya menjadi terisolasi satu sama lain, menjadi dua alam semesta yang berbeda. Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu berkata, apakah ada hal seperti itu?
Su Qingluo sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa klan Su adalah kekuatan yang terkenal dan kuat di alam Changhuang, dan sebagai anak inti dari klan Su, dia belum pernah mendengarnya. Senior, apa penyebab perang itu? Tanya Ye Yunfei. Karena asal-usul kaisar, beberapa kekuatan besar ingin merebut asal-usul kaisar Changhuang dan melahapnya, sementara yang lain ingin melindungi asal-usul kaisar Changhuang. Pada akhirnya mereka terpecah menjadi dua faksi dan pecah perang saudara. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menjawab. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Apa asal-usul kaisar? Su Qingluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Asal-usul antarmuka? Tidak peduli siapa itu, jika Anda dapat menyempurnakan antarmuka, Anda bisa menjadi putra antarmuka, dan Anda dapat memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di alam semesta. Kata Ye Yunfei. Anak muda, kamu benar. Aku tidak pernah mengira kamu akan tahu asal-usul antarmuka. Pria tua berbaju abu-abu itu sedikit terkejut. Alam Changhuang tempat Anda berada sekarang adalah milik faksi yang melindungi asal-usul Changhuang, tetapi korban dari faksi kami saat itu terlalu berat dan sebagian besar pakar top meninggal. Di akhir perang, master teratas dari faksi kami memilih untuk meledak sebelum mati, dan juga meledakkan sejumlah besar senjata sihir dan larangan formasi, ingin mati bersama dengan master dari faksi lain. Akibatnya, pakar top dari faksi lain mundur lebih awal. Kemudian, alam Changhuang hancur berkeping-keping dan terbelah menjadi dua bagian. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, orang-orang dari faksi lain datang lagi. Dari kelihatannya, mereka masih belum menyerah. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu terus berbicara. Asal-usul Kaisar Chang belum disempurnakan. Tanya Ye Yunfei. Belum. Jika sumber Changhuang ditemukan dan disempurnakan oleh mereka, maka separuh dari kita makhluk hidup di alam Changhuang akan dibunuh oleh mereka sejak lama. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata. Jadi, benda-benda tua itu ada di sini untuk menemukan asal-usul kaisar. Tanya Ye Yunfei. Bagus. Mereka pasti datang untuk menemukan sumber kaisar. Tujuan mereka adalah untuk menemukan asal-usul Changhuang dan melakukan pemurnian, sehingga mereka tidak terkalahkan di alam Changhuang. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata. Jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk, dan akhirnya tahu asal-usul 20 orang tua tadi. Dari separuh alam Changhuang lainnya, alasan mengapa dia melintasi perbatasan adalah untuk menemukan asal-usul Kaisar Chang. Dari mana asal Kaisar? Di separuh alam Changhuang ini di mana kita berada? Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Sumber Changhuang sudah lama hilang, dan tidak ada yang tahu di mana sekarang. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Engah. Pada saat ini, lelaki tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan napasnya sedikit lemah. Senior, sepertinya ada yang salah dengan tubuhmu. Ye Yunfei mengerutkan kening dan berkata, ya, orang itu sangat kuat. Tubuhku, ditambah klon jiwa dari kumpulan saudara sebelumnya, tidak bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Oke, kalian, luangkan waktu untuk meninggalkan langit berbintang ini dan kembali ke alam Changhuang. Situasinya tidak baik sekarang, setelah tubuh utama saya dikalahkan, cepat atau lambat mereka akan menemukan di sini, tidak aman bagi Anda untuk tinggal di sini. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, namun, bahkan jika kita kembali ke alam Changhuang, orang-orang tua itu cepat atau lambat akan memasuki alam Changhuang. Mereka pasti akan mengirim pasukan dari separuh alam Changhuang lainnya untuk memasuki alam Changhuang tempat kita berada. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ya, alam Changhuang akan berada dalam kekacauan, dan akan ada malapetaka. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas. Oke, luangkan waktumu dan pergi. Pergi ke arah itu dan Anda akan menemukan jalan keluar. Aku pergi untuk bertarung sekarang. Tubuh utama saya akan gagal, dan klon jiwa ini dapat menambah energi ke tubuh utama saya. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata kepada Ye Yunfei dan yang lainnya. Setelah selesai berbicara, lelaki tua berpakaian abu-abu itu berbalik dan pergi, membubung ke langit, bergegas menuju langit berbintang yang jauh. Pendahulu, tunggu. Ye Yunfei tiba-tiba berteriak. Ada yang lain. Pria tua berbaju abu-abu itu berbalik dan menatap Ye Yunfei. Senior, aku juga akan bergabung dalam pertempuran. Kata Ye Yunfei. Apakah kamu akan bertarung juga? Pria tua berbaju abu-abu itu terkejut.
Anak muda, keberanianmu patut dipuji. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Bakat Anda sangat bagus, jika Anda berlatih keras, Anda pasti akan mencapai level yang lebih tinggi dari saya di masa depan. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Senior, tolong percaya padaku. Saya memiliki teknik rahasia yang dapat memainkan peran besar, mungkin dapat membantu Anda mengalahkan musuh. Petik 2. Ye Yunfei berteriak, bersambung.